Sebuah kebingungan bagi Belanda dengar Simon Tahamata pilih bekerja untuk Timnas Indonesia. Dia menolak berbagai tawaran menarik. Timnas Indonesia matangkan strategi di Bali. Pakar sepak bola Cina sebut pemain naturalisasi Timnas Indonesia dalam periode emas, efektivitas tempur meningkat. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Media Belanda merespon keputusan Simon Tahamata untuk memilih bekerja bagi Timnas Indonesia di saat dirinya mendapatkan banyak tawaran menarik. Selagi bersiap untuk 2 laga penting, PSSI masih mencari direktur teknik yang sudah lama diharapkan tiba. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadinya mengharapkan adanya direktur teknik pada Februari, namun yang diumumkan justru seorang penasihat teknis yaitu Jordi Cruijff. Kini Patrick Kluivert dikabarkan akan ketambahan mitra kerja lagi. Seiring dengan kabar dari media Belanda Football Premier bahwa Simon Tahamata akan bekerja untuk Timnas Indonesia. Kabar ini mengejutkan sejumlah media Belanda dengan Football Premier mengklaim bahwa Tahamata sebenarnya tidak kehabisan tawaran. Dia memiliki banyak penawaran menarik dari berbagai klub namun memilih untuk mendarat di Timnas Indonesia. Tahamata memiliki beberapa penawaran kepadanya namun secara sadar memilih Indonesia. Mantan pemain dengan kemampuan dribble tersebut merasa dihargai dan ingin berkontribusi terhadap ambisi keolahragaan negara tersebut, baik dalam jangka pendek maupun panjang, tulis Football Premier. Media Belanda lainnya, Soccer News, juga mengklaim hal yang sama dengan mengatakan bahwa Tahamata mendapatkan banyak tawaran. Tahamata memiliki tawaran yang cukup dari berbagai sudut, termasuk sejumlah klub, namun dia dengan sadar memilih Indonesia, tulis media Belanda tersebut. Sebelumnya, Simon Tahamata sudah dikaitkan dengan mantan klubnya Ajax Amsterdam hanya setahun setelah memutuskan hengkang. Namun demikian, setelah upaya keras dari PSSI, Tahamata akhirnya bersedia untuk menerima pinangan dari Timnas Indonesia. Berita selanjutnya, pemusatan latihan Timnas atau TC Indonesia akan segera dimulai pada tanggal 26 Mei 2025 di Bali dan ini merupakan sebuah nilai bagus dalam mempersiapkan menjelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pemusatan latihan ini akan memberikan kesempatan kepada pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam meramu sebuah strategi secara matang bersama para pemain yang sebagian besar sudah mulai libur kompetisi. Salah satu anggota PSSI yaitu Arya Sinulinga telah mengatakan bahwa dalam keputusan memilih Bali sebagai tempat lokasi pemusatan latihan ini didasarkan karena kelengkapan fasilitas serta kenyamanan lingkungan yang dapat menunjang fokus para pemain. Langkah strategis yang saat ini akan diambil oleh Timnas Indonesia adalah dengan cara menggelar TC lebih awal dan ini menjadikan semua sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia telah fokus penuh dalam membangun fondasi kemenangan dari dalam. Dengan sebuah dukungan yang penuh dari federasi, staf pelatih, serta para supporter dan kesiapan para pemain ini sangat diharapkan dapat tampil lebih garang dalam 2 laga penentu yang akan mendatang. Dan ini merupakan salah satu peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk tetap bersaing dalam memperebutkan tiket ke final dan 2 laga pertandingan ini akan dipastikan menyedot perhatian jutaan pasang mata. Beralih pada berita selanjutnya, pakar sepak bola Cina, Ma Dexing, memberikan penilaian soal pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Ya, Cina akan bertandang ke markas Timnas Indonesia pada laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Branko Ivankovic itu melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2026. Menjelang pertandingan krusial itu, pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia menjadi sorotan. Ma Dexing menilai pemain naturalisasi skuad Garuda dalam masa emas sehingga meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia. Sebagian besar pemain Indonesia yang dinaturalisasi berusia sekitar 26 tahun yang merupakan periode emas dalam karir olahraga mereka, ujar Ma Dexing dilansir dari Sohu. Mereka bergabung telah sangat meningkatkan efektivitas tempur mereka, ujarnya. Sementara itu, media Cina juga was-was dengan kekuatan baru Timnas Indonesia. Sohu mengungkapkan keberadaan para pemain naturalisasi di skuad Garuda dengan menyebut mereka sebagai tentara besi dalam judul beritanya.
Sebagian besar pemain tersebut berasal dari pembinaan pemain muda Eropa seperti Belanda, Belgia, Spanyol, dan sejumlah negara lainnya, tulis Sohu. Sohu juga mencatat bahwa para pemain naturalisasi tersebut memiliki kualitas individu yang sangat baik dan jauh melampaui pemain lokal. Hal ini menurut mereka membuat timnas Indonesia tampil seperti tim dengan taktik tentara asing. Mereka memiliki kualitas individu yang sangat baik, jauh mengungguli pemain lokal, membuat tim Indonesia berpenampilan taktik tentara asing. Di laga menghadapi The Dragons, skuad Indonesia dipastikan tampil tanpa kehadiran kiper Martin Paes dan Ragnar Oratmangun. Namun, posisi mereka bisa diisi oleh pemain lain seperti Emil Audero, serta Dane James, Rafael Struijk, dan juga Ole Romeni. Masuknya pemain-pemain dengan keturunan Eropa dan berpengalaman telah menyuntikkan darah segar ke dalam tim dan membawa perubahan besar pada landscape sepak bola Asia Tenggara, kata Sohu. Terutama beberapa pemain utama di Liga Lapis Kedua Eropa sebagai perwakilan naturalisasi mereka memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Sohu juga menyoroti pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang berkiprah di Liga Lapis Kedua Eropa dan menyebut mereka sebagai perwakilan dengan keunggulan kekuatan yang jelas. Sebelumnya, pelatih Patrick Kluivert telah merilis daftar sementara berisi 32 pemain untuk 2 pertandingan penting melawan Cina dan Jepang. Dari daftar tersebut, 19 pemain merupakan hasil naturalisasi. Menariknya, dari 19 pemain naturalisasi itu, 10 diantaranya tidak tampil saat Indonesia takluk dari Cina dalam pertemuan pertama di Qingdao pada Oktober 2024 lalu. Ke-10 pemain yang dimaksud adalah Emil Audero, Dane James, Sandy Walsh, Jordi Amat, Kevin Dix, Justin Hubner, Ole Romeni, Aliano Reinders, Stefano Lillipelli, dan juga Joy Palupesi. 3 dari mereka, Emil Audero, Dane James, dan juga Joy Palupesi, baru saja resmi menjadi WNI pada Maret lalu dan turut memperkuat skuad saat ini. Kehadiran pemain-pemain tersebut membuat media Cina kagum dengan kekuatan timnas Indonesia yang semakin kompetitif. Laga melawan Cina kali ini menjadi sangat penting bagi skuad Merah Putih. Kemenangan wajib diraih demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, pelatih timnas Malaysia Peter Klamfowski merasa tidak nyaman dengan berbagai kritik yang ditunjukkan untuk menjatuhkan sepak bola Malaysia. Belakangan ini kritik yang dilontarkan oleh legenda Harimau Malaya telah mengundang banyak perhatian dan perdebatan di negeri jiran. Peter mencurigai adanya motif tertentu di balik kritik tersebut terhadap timnas Malaysia. Ia merasa kecewa kalau seorang legenda Harimau Malaya justru berperan sebagai pengkritik yang ingin menjatuhkan tim nasionalnya. Menurut pelatih asal Australia ini, situasi semacam ini dapat menghambat perkembangan sepak bola di Malaysia. Ia berpendapat bahwa inilah salah satu penyebab mengapa perkembangan sepak bola di negeri jiran terkesan stagnan. Saya tidak bisa memahaminya. Kenapa seseorang mencoba menyerang tim nasional ya? Orang-orang kita sendiri yang mencoba menjatuhkan kita. Anda menyebutkan artikel atau wawancara kemarin. Ya, itu seseorang yang pernah mengenakan seragam tim nasional loh. Dan sekarang mereka menahan kita. Ya, mungkin itulah sebabnya sepak bola Malaysia berada di tempatnya sampai sekarang, kata Peter yang dikutip dari New Straits Times. Ya, kritik yang muncul belakangan ini juga sudah memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola, terutama yang disampaikan oleh mantan pemain timnas Malaysia Datuk Santok Singh. Bek legendaris yang pernah berpartisipasi dalam Olimpiade di tahun 72 itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi skuad Harimau Malaya saat ini. Santok berpendapat bahwa identitas sepak bola di Malaysia tengah tergerus oleh pengaruh asing yang semakin kuat. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kini mirip dengan FA-nya Mat Saleh yang menunjukkan bahwa pengaruh luar semakin mendominasi. Ya, istilah Mat Saleh di sini merujuk pada orang asing atau mereka yang berkulit putih. Pernyataan Santok ini menuai tanggapan keras dari Klamfowski yang menilai bahwa pernyataan tersebut tidak berdasar. Peter Klamfowski juga menegaskan bahwa dalam staf pelatih timnas Malaysia ada banyak pelatih lokal yang juga terlibat. Staf saya dan saya itu bekerja sama erat loh dengan pelatih lokal. Beberapa hari yang lalu kami juga mengikuti kursus lisensi profesional untuk membantu mereka. Ya, fakta-faktanya ada di sana, ujar Peter.
Ya, kegaduhan yang muncul akibat pernyataan dari Datok Santoksing ini mendapatkan reaksi keras dari Tunku Ismail Sultan Ibrahim, milik Johor Darul Takzim atau JDT, yang saat ini menjabat sebagai pemangku Kesultanan Johor. Lewat akun Instagramnya, Tunku Mahkota Johor tersebut membagikan foto dirinya bersama beberapa tokoh terkenal seperti Sonny Bill William, Tim Cahill, dan juga Luis Garcia. Tunku Ismail menulis, "Kalau Anda bergaul dengan orang bodoh, Anda akan menjadi bodoh. Ketika Anda hidup dengan orang-orang negatif, Anda menjadi negatif. Jadi jangan ikuti tren bodoh ini. Tingkatkan standar Anda dan kelilingi diri Anda dengan individu-individu yang meningkatkan kesehatan, kebugaran, pola pikir, bisnis, keyakinan, dan juga nilai-nilai Anda. Hidup ini singkat, singkirkan hal-hal atau orang-orang yang beracun dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda akan berubah nantinya." Ya, pesan ini diduga sebagai tanggapan terhadap kritik yang dilontarkan oleh Datok Santoksing, meskipun Tunku Ismail tidak menyebutkan namanya secara langsung. Sementara itu di platform Twitter atau X, Tunku Ismail juga memberikan tanggapan tajam kepada para pengkritik timnas Malaysia. Ia meminta mereka untuk menyadari perubahan zaman dan belajar dari negara tetangga. Semua orang itu bicara seolah-olah kita adalah juara Piala Dunia. Ingin perubahan, tetapi pola pikir masih terjebak di zaman batu. Indonesia, Thailand, dan Vietnam sudah melangkah jauh loh, tulis Tunku Ismail. Ia juga menambahkan, mereka semua sudah meningkatkan fasilitas sepak bola dan mengadopsi keahlian asing. Kita ini cuma bicara. Sebagai balasan atas komentar mantan pemain timnas Malaysia yang bernama Hasnizam Uzir. Dan di informasi yang terakhir, dalam daftar pemain yang dipanggil terdapat beberapa kejutan seperti kiper PSM Makassar Reza Arya Pratama yang mendapatkan kesempatan untuk bergabung. Selain itu, Asnawi Mangku Alam juga kembali ke dalam timnas Indonesia setelah sebelumnya absen. Kevin Dix yang harus mengakhiri musim lebih awal akibat cedera ketika membela FC Copenhagen juga masuk dalam daftar pemanggilan. Dan di sisi lain, Dean James yang baru saja pulih dari cedera dan menjadi bagian dari tim yang meraih gelar piala KNVB bersama Go Ahead Eagles juga terdaftar. Sementara itu, Mitch Hilgers juga kembali dipanggil setelah sebelumnya absen dalam pertandingan melawan Bahrain karena cederanya. Selain itu, dua kembar yaitu Yakob dan Yance Sayuri juga mendapatkan kesempatan untuk bergabung setelah tidak terpilih dalam skuad Garuda pada bulan Maret 2025 kemarin. Ya, kedua pemain ini menunjukkan performa yang mengesankan dengan masing-masing mencetak hat-trick pertama mereka di Liga 1 bersama Malut United pada musim ini. Maka dengan komposisi pemain yang beragam, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dalam dua laga penting ini. Ya, skuad timnas Indonesia dijadwalkan untuk memulai pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei nanti. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-9 Grup C, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Jakarta Pusat pada 5 Juni 2025. 5 hari setelah itu, tim Garuda akan melawan tuan rumah timnas Jepang dalam laga terakhir Grup C yang akan berlangsung di Suita City Football Stadium, Suita, Jepang. Ya, ada 11 pemain dari klub Liga 1 dalam pemanggilan skuad terbaru oleh Patrick Kluivert. Terdapat 11 pemain yang berasal dari klub-klub Liga 1 Indonesia. Nah, ini tentu menjadi berita yang positif bagi penggemar sepak bola di tanah air. Ya, ke-11 pemain ini memang pantas mendapatkan kesempatan untuk mengikuti TC menjelang dua pertandingan penting mendatang. Patrick tentunya punya pertimbangan tersendiri ya mengenai siapa yang akan diturunkan ketika menghadapi timnas China dan juga Jepang nantinya. Alasan pemanggilan mereka sangat logis mengingat performa cemerlang yang ditunjukkan di BRI Liga 1. Maka dengan demikian harapan untuk melihat mereka tampil secara optimal di lapangan sangatlah besar.